disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya orang yang tidak meninggalkan perkataan palsu, perkataan dusta. Allah tidak butuh dia dalam meninggalkan makan dan minum. Tetapi ini perlu kita sampaikan bahwa meskipun orang yang meninggalkan makan dan minum tadi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, harus kita pahami setiap kita menjalankan kewajiban maka kita sudah dihapus satu dosa. Dosa apa itu? Dosa meninggalkan kewajiban. Jika kita tidak puasa, dosa. Maka kalau kita sudah puasa, meskipun belum mampu untuk menjaga mata, belum mampu menjaga lisan, belum mampu menjaga hati, bisa jadi pahala memang tidak kita dapatkan, tetapi kita tidak berdosa karena kita sudah menjalankan kewajiban. Maka jangan sampai kita mengatakan tidak ada faedahnya. Jangan sampai kita mengatakan puasa ora ono gunane. Masih ada faedahnya. Apa faedahnya? Setiap orang meninggalkan kewajiban itu berdosa. Kalau dia sudah menjalankan kewajiban, maka dia gugur dari dosa tersebut. Demikian pula orang yang sholat, sholatnya belum tumak-ninah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan tidak ada faedahnya. Memang betul dalam hadis Nabi disebutkan la tujzi'us sholatur rajul. Sholat orang itu tidak dapat pahala. Tetapi ingat bahwa maksiat yang dosanya besar itu adalah ketika kita meninggalkan kewajiban. Maka kalau kita meninggalkan kewajiban itu dosa besar. Jadi kalau dibandingkan lebih besar mana dosa menerjang larangan dengan meninggalkan kewajiban? Mana dosanya yang lebih besar? Meninggalkan kewajiban. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan puasa, itu dosanya lebih besar dibandingkan kita berjudi. Jadi kalau kita meninggalkan puasa, itu dosanya lebih besar dibandingkan kita bermaksiat yang lain. Maka kalau kita kemudian sudah berpuasa, maka kita sudah meninggalkan dosa besar, yaitu dosa tidak menjalankan kewajiban. Meskipun bisa jadi puasa kita belum mendapat pahala. Kenapa belum mendapat pahala? Karena belum bisa jaga hati, belum bisa jaga lisan, belum bisa jaga mata. Tetapi ingat bahwa ketika kita tinggalkan kewajiban itu adalah maksiat besar. Maka jangan sampai orang sudah mau puasa lalu kemudian kita malah kompori, oh poso murah guno, ra ono manfaate. Ya orang awam malah berpikir mending ra poso sisan daripada ngelih tok. Karena beberapa kali saya juga kalau ngobrol sama orang lagi di angkringan itu, kula mboten poso kok Pak, daripada poso mengke kula mboten pikantuk ganjaran malah rugi to kula. Kula niku dereng saged nek jenenge nahan lisan nahan ati niku, nek ping poso entase apa mung ninggal mangan karo ninggal ngombe nggih gampang, nek kan kula dereng saged nahan sik liyane mengke kula malah rugi. Nah, karena selama ini ada sesuatu yang ketika disampaikan itu tidak komplit. Nah, ada informasi yang tidak komplit yang disampaikan hanya bikam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal utos. Berapa banyak orang yang dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wah, itu orang yang tidak puasa semakin mantep. Yo tenan toh. Nek sing ngono kuwi mending aku sing ora poso. Daripada kowe poso ora ono gunane, wis ora ono gunane, ra entuk ganjaran, ngelih ngelak. Mending aku ora ngelih ora ngelak ning ya padha-padha ora ono ganjarane. Ya toh, padha toh. Nah. Orang awam kan berpikirnya gitu. Jeneng mboten? Iya. Padahal kalau kita sudah berpuasa, kita sudah menjalankan kewajiban dan terbebas dari dosa, karena dosa yang saya maksud dosa karena tidak mengerjakan perintah. Jadi kalau kita tidak mengerjakan perintah, kita diam saja itu dosa. Jadi kalau kita tidak puasa itu dosa. Kalau kita sudah puasa tidak jadi dosa, meskipun belum tentu dapat pahala. Nah, kalau orang yang tidak puasa itu mestinya kalau ada orang yang bilang, "Lho padha to aku karo kowe poso ora entuk apa-apa, aku ora poso ya ora entuk." Itu tidak sama. Sampaikan saja kalau tidak puasa itu berdosa.
dosa. Masih mending saya mau berpuasa, sudah menggugurkan kewajiban. Sudah menggugurkan kewajiban. Kalau tidak puasa, maka berdosa. Karena hukum sesuatu yang wajib itu kalau ditinggalkan dia berdosa. Dan tadi sudah saya sampaikan, maksiat meninggalkan kewajiban itu lebih besar dosanya dibandingkan maksiat menerjang larangan. Nah, jadi ini harus dibundeli betul. Jangan sampai kemudian kita menganggap saya ini memang tidak pernah mengganggu orang lain, tetapi saya juga tidak pernah sholat, kan aneh. Nah, karena orang tidak sholat itu berdosa, orang tidak puasa itu berdosa. Maka dengan puasa gugur satu dosa, dosa maksiat meninggalkan kewajiban. Maka dengan kita sholat itu gugur satu kewajiban. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.